Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata iqamatid din ikmal wa tathhir lil qulub wa ja'alaha a'la al-maqam risairil ibadat. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Mau'izah Islami dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Secara lahiriah, salat merupakan ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Salat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya, merupakan pokok seluruh amal ibadah badaniyah. Allah telah menjadikan fardu bagi Rasulullah sebagai penutup para rasul pada malam Mi'raj di arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Salat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan salat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. Bahkan barang siapa yang mengingkari salat, ia telah murtad dari agama Islam, dituntut untuk bertaubat. Jika tidak bertaubat, ia harus dihukum mati, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh 4 imam mazhab. Kekhusyuan ibadah salat tidak bisa dilaksanakan hanya dengan mendirikan saja, akan tetapi dengan kesungguhan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Tanpa adanya kesempurnaan dan kesungguhan, maka bisa termasuk dalam kategori meremehkan. Tidak setiap orang bisa melaksanakan ibadah salat dengan sempurna. Kam min musallin laisa lahu min salatihi illa ta'ab. Artinya, berapa banyak orang mendirikan salat hanya mendapatkan rasa letih dan capek saja. Dalam hadis lain dikatakan, "Malam tanhahu salatahu 'anil fahsya'i wal munkar, lam tazidhu minallahi illa bu'dan." Artinya, barang siapa yang salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu alasan mengapa salat dapat menahan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, dikarenakan di dalamnya terdapat bacaan-bacaan Al-Quran yang mengandung nasihat dan selalu menyibukkan dirinya, seluruh anggota tubuhnya dengan zikir kepada Allah. Jika seorang salat dengan khusyuk dan tunduk kepada Tuhannya, dia teringat bahwa dirinya sedang berdiri di hadapannya, bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah. Jiwanya akan baik, tunduk, dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Seluruh tubuhnya akan merasa melihat kewibawaan salat. Hal ini terus berlangsung sampai datang salat berikutnya dan kembali dengan kondisi yang lebih baik lagi. Para pemirsa Mau'izah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manfaat mengerjakan ibadah salat dengan khusyuk adalah, yang pertama, sebagai pembersih hati. Salat merupakan ibadah yang bisa membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Dikarenakan menambah rasa ketaatan, merasa dirinya dalam kekurangan, merasa dirinya dalam kehinaan, merendahkan hati, dan merasa selalu terawasi. Apabila hati kita sudah tunduk, maka seluruh kebaikan akan mudah untuk dilaksanakan.
Yang kedua, manfaatnya adalah terbukanya pintu rahasia. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asraril malakut dan asraril jabarut adalah keberadaan kerajaan Allah dan sisi lainnya di semesta alam. Seorang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk akan bersih zahir dan batin. Jika kebersihan zahir dan batin selalu dikerjakan, maka layak untuk mendapatkan keabadian. Yang ketiga, manfaatnya adalah tempat bermunajat. Salat sebagai media komunikasi, tempat berdialog antara manusia dengan Allah. Diawali dengan meresapi panggilan Allah melalui kebatinannya, maka orang tersebut akan terbuai dengan munajat cintanya. Enaknya bermunajat. Munajat merupakan ekspresi cinta hamba kepada Allah. Saking cintanya kepada Allah, sang hamba ingin selalu berduaan dengannya, membisikkan rahasia cinta. Cinta inilah yang membuat orang ingin selalu berduaan, karena hatinya telah dekat dan selalu berdekatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamadani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majaddani 'abdi wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadha baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadha 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Artinya, aku membagi salat antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila seorang hamba berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berkata, hambaku memujiku. Apabila hamba tersebut mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah berkata, hambaku memujiku. Apabila hamba tersebut mengatakan maliki yaumiddin, Allah berkata, hambaku memujiku. Selanjutnya, dia berkata, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hamba tersebut mengucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, ini adalah antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila hamba tersebut mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berkata, ini untuk hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Hadis qudsi di atas menerangkan bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang yang melaksanakan sholat. Bukannya hanya sekedar dalam melaksanakan atau membaca surat Al-Fatihah saja. Akan tetapi seluruh gerakan dan munajatnya merupakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, manfaatnya adalah saringan kebatinan. Tatkala seorang hamba bermunajat dan memiliki kedekatan kepada Allah, sampai terpancar rasa cinta dari hati dan penerimaan dari Allah, dia telah mendapatkan saringan kebatinan. Allah berada pada dimensi rohani murni, sedangkan manusia berada pada unsur yang berbeda dengan unsur Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyerap unsur-unsur alam kebendaan. Yang sampai kepada Allah hanyalah unsur-unsur Allah sendiri. Seperti cahaya matahari. Jadi hanya cahaya Allah lah yang akan sampai kepada Allah.
Demikian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa sampai ke sisi Allah juga dengan adanya cahayanya Allah yang populer dengan sebutan buraq. Tidaklah mungkin Muhammad sebagai makhluk biologis bisa sampai ke sisi immaterial Allah. Buraqlah yang bisa menghantarkan ibadah ke hadirat ilahi. Buraq adalah kilat, sebutan lain dari cahaya Allah yang maha cepat dalam menyambungkan rohani seseorang dengan Allah. Buraq bukanlah jenis binatang yang digambarkan oleh para penceramah saat Isra dan Mi'raj. Sebab binatang dan makhluk material lainnya berada pada dimensi rendah yang tidak akan pernah bertemu atau berada pada sisi Allah. Jadi, wujud hakikatnya, solat adalah bentuk mi'rajnya orang-orang beriman. Solat pada level ma'rifati melampaui batas jauh sangat daripada bentuk-bentuk jasadi. Secara syariat, sempurnanya solat tentu dengan meniru gerakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kenyataannya kita temukan ketidaksamaan antara gerakan-gerakan dan tata cara solat. Untuk meniru gerakan kita harus melihat cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solatnya. Solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Tetapi untuk mengetahui apa yang beliau alami dalam solat, kita harus memahami ayat-ayat mistik serta petunjuk-petunjuk tarekat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat yang sempurna tidak hanya berupa jasad, akan tetapi ada unsur cahaya. Cahayalah yang mengantarkan kita ke sisi Allah. Inilah yang menentukan kita benar-benar solat tersambung kepada Allah. Tanpa cahaya, solat ibarat kabel listrik tanpa adanya arus. Tidak akan adanya kontak. Yang menghidupkan segalanya bukanlah kabel, akan tetapi arus. Tidak ada yang dapat diperoleh dari bentuk-bentuk ibadah yang kosong tanpa adanya arus. Kecuali hanya mendapatkan letih dan capek saja. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabila rasyad. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.